Kajian ilmiah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatul Islam, kita semua berjalan menuju tujuan, dan tujuan itu adalah surga atau neraka. Kita semua pasti akan harus memilih antara dua itu. Apakah kita akan melangkahkan kaki kita ke surga, ataukah kita akan melangkahkan kaki kita ke dalam api neraka? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia sedang pergi untuk menjual dirinya. Apakah ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka, ataukah ia akan menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka? Ummatul Islam, keselamatan kita ya akhal Islam di dunia dan akhirat itu tergantung akan keselamatan hati kita. Siapa yang hatinya selamat, maka ia akan selamat di dunia dan akhirat. Dan siapa yang hatinya tidak selamat, ia tidak akan selamat dunia dan akhirat. Allah berfirman, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Kata Imam Ibnu Qayyim, ay salima min ubudiyati siwah, yaitu selamat dari menghambakan diri kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dari mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dari kesyirikan ya akhal Islam. Dan selamat dari memutaba'ah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan Rasulullah satu-satunya orang yang senantiasa kita jadikan sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Kita tidak berani untuk mendahului Rasulullah. Kita senantiasa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita lebih mengagungkan ucapan Rasul di atas ucapan siapapun dari manusia ini ya akhal Islam. Maka ketika hati kita selamat dari mengagungkan dan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan selain Rasulullah, maka hati kita selamat. Demikian pula selamat dari mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Karena sesungguhnya manusia memiliki syahwat ya akhal Islam. Ketika manusia senantiasa bisa mengatur hawa nafsu dan syahwatnya, dan ia tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, berarti hatinya telah selamat. Ummatul Islam, keselamatan hati adalah merupakan keistiqomahannya. Dan istiqomah hati itu yang paling agung, saudaraku sekalian. Tidak mungkin badan kita istiqamah kalau hati kita tidak istiqamah.
Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Thayyib mengatakan bahwa keselamatan hati kita dengan dua perkara. Yang pertama, istiqomahnya hati kita dengan dua perkara. Yang pertama yaitu takdim mahabbillah ala jami'i ma tashtahihil anfus. Mendahulukan cinta Allah dari seluruh syahwat dan hawa nafsu. Ketika kita lebih mendahulukan perintah Allah, lebih mendahulukan perintah Rasul daripada hawa-hawa nafsu dan syahwat kita, dan kita menjadikan hawa nafsu dan syahwat kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka sungguh itu merupakan pokok yang agung untuk keselamatan dan istiqomahnya hati kita, ya akhal Islam. Yang kedua, ta'zimu awamirillah wa nawahi, mengagungkan dan membesarkan perintah-perintah Allah, mengagungkan larangan-larangan Allah. Siapapun yang membesarkan Allah, pasti ada tandanya. Tanda orang yang membesarkan Allah, dia akan membesarkan syariat Allah. Dia akan mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangan-larangan Allah, sehingga ia tidak berani untuk melanggar larangan Allah. Dia berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah walaupun berat atas diri dan jiwanya, ya akhal Islam. Karena sesungguhnya ia sadar bahwa dirinya hamba Allah. Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Maka ketika ia sadar bahwa nikmat itu semuanya dari Allah, maka ia berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam. Maka dari itulah Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, al-arif billah yasiru ilallah baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafs. Orang yang kenal Allah, dia berjalan kepada Allah itu dengan dua perkara. Yang pertama, menyaksikan akan nikmat-nikmat Allah yang banyak kepada dirinya. Yang kedua, menyaksikan akan banyaknya dosa dan aib dirinya. Dengan cara itulah ia akan bisa berjalan kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Dalam Sayyidul Istighfar yang senantiasa Rasulullah ucapkan di setiap pagi dan petang, Rasulullah mengucapkan di antaranya, Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli. Aku kembali kepadamu ya Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku, dan aku kembali kepadamu ya Allah dengan membawa dosa-dosaku, maka ampunilah aku ya Allah. Lihatlah, yang pertama Rasulullah menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah yang banyak. Karena ketika kita banyak mengingat Allah, kita akan berusaha untuk mensyukuri Allah. Makanya Allah menyuruh kita untuk banyak mengingat nikmatnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah memerintahkan Bani Israel pun mengingat banyak nikmat. Allah berfirman, ya Bani Israel, udzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Maka orang yang selalu ingat nikmat, ia akan bersyukur. Tapi ke orang yang senantiasa ingat musibah, ia akan kufur. Al-Hasan al-Basri ketika menafsirkan firman Allah, innal insana li rabbih lakanud. Siapa kanud? Kata beliau, huwallazi ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Dia orang yang suka menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat-nikmat Allah yang banyak. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بعد رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المستقيمين على دينك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.